Ya, baik saudara, materi kita hari ini adalah konsep dialektologi. Baik, dialektologi adalah ilmu tentang dialek atau ilmu tentang variasi bahasa. Kemudian pendapat lain adalah dialektologi adalah ilmu yang membahas masalah variasi bahasa dalam lingkup ruang. Nah, dari dua definisi ini, maka dapat kita ketahui bahwa dialektologi ini akan atau dalam dialektologi akan dikaji tentang variasi bahasa. Ya, kalau dari segi pembentukan ini ya, pembentukan katanya, maka dialektologi ini dari kata dialek dan logos atau ilmu tentang dialek. Sedangkan dialek sendiri ini merupakan salah satu bentuk variasi bahasa. Ya, ini adalah pengertian dialek, yaitu variasi bahasa yang memiliki perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Maksudnya perbedaan dalam kesatuan itu begini ya. Contoh saja eh, dalam bahasa Jawa, daerah Surabaya ya, daerah Surabaya ini menggunakan penutur di Surabaya menggunakan bahasa Jawa. Penutur di Magetan juga menggunakan bahasa Jawa. Sama-sama bahasa Jawa. Tetapi penutur di Surabaya menggunakan lexical con yang merujuk pada kamu. Jadi kalau mau mengatakan kamu, penutur Surabaya menggunakan lexical con. Tetapi di Magetan misalnya tidak digunakan kon. Leksikal yang digunakan adalah kowe misalnya untuk eh, merujuk kata kamu ini tadi. Nah, ini berarti dalam satu bahasa Jawa ada perbedaan, yaitu yang di Surabaya pakai kon, yang di Magetan pakai kowe. Tetapi kon dan kue ini ada dalam satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Jawa. Nah, ini maksudnya adalah perbedaan dalam kesatuan. Jadi dalam satu kesatuan bahasa itu terdapat perbedaan-perbedaan atau terdapat variasi. Nah, sedangkan eh, kesatuan dalam perbedaan ini berarti oh ya tadi dalam satu bahasa Jawa terdapat perbedaan-perbedaan ya atau variasi. Nah, sedangkan kalau dibalik variasi atau perbedaan-perbedaan itu ada dalam satu bahasa yang sama yang dalam hal ini adalah bahasa Jawa. Ya, kurang lebih seperti itu ya pengertian dialek yang menurut Maylet tahun 1967 ini. Kemudian, kalau menurut Chambers dan Trachil, dialek adalah bentuk variasi suatu bahasa yang diujarkan oleh sebagian orang yang tidak memiliki bentuk tertulis dan dianggap bentuk non-standar. Nah, mengacu pada contoh tadi, saudara, tidak ada bentuk tertulis, ya, bentuk tertulis khusus mengenai bahasa Jawa yang dituturkan oleh orang Surabaya. Juga tidak ada bentuk tertulis khusus yang di bahasa Jawa yang dituturkan oleh penutur Magetan. Kemudian, kon hanya dituturkan oleh atau hanya diujarkan oleh sebagian penutur bahasa Jawa, yaitu bahasa Jawa di Surabaya misalnya. Sedangkan kowe ini juga hanya dituturkan oleh sebagian bahasa penutur bahasa Jawa misalnya Magetan dan sekitarnya. Nah, ini berarti ini ya, eh, ini berarti variasi tersebut ya hanya diujarkan atau diujarkan oleh sebagian orang, tidak seluruhnya. Kemudian tadi dia tidak memiliki bentuk tertulis dan dianggap bentuk non standar. Ya, kalau kita mengacu pada bahasa Jawa, standarnya bukan bahasa Jawa yang dituturkan oleh penutur Surabaya,
juga bukan yang dituturkan oleh penutur Magetan atau Madiun misalnya, bukan itu. Jadi bahasa Jawa yang ada di situ merupakan bahasa Jawa yang dianggap bentuk non standar atau bukan bahasa Jawa standar atau bukan bahasa Jawa baku misalnya begitu. Nah, jadi ini adalah pengertian dialek. Berikutnya, dialek adalah variasi yang secara gramatikal dan leksikal berbeda dari variasi yang lain. Nah, contoh variasi berbeda secara leksikal tadi sudah ya. Misalnya kon dan kowe misalnya. Nah, yang secara gramatikal bagaimana? Misalnya dalam bahasa Madura ya, dalam bahasa Madura di penutur Sumenep menggunakan bentuk taretan yang mengacu pada saudara, ya, maknanya saudara. Sedangkan daerah Bangkalan atau penutur eh, bahasa Madura yang ada di Bangkalan menggunakan tretan. Dan itu tidak berlaku pada satu contoh itu saja, tetapi juga berlaku pada contoh yang lain. Misalnya, selain tretan dan taretan, ya contoh lain saudara, misalnya eh, kalebun dan klebun, yang artinya kepala desa ya. Jadi di Sumeneb, penutur bahasa Madura di Sumeneb menggunakan bentuk kalebun. Sedangkan penutur bahasa Madura di Bangkalan menggunakan bentuk klebun. Nah, ini menunjukkan bahwa terdapat gramatikal yang berbeda. Untuk yang Sumeneb itu terdiri atas 3 silabel, ya. Tetapi ketika di Bangkalan menjadi 2 silabel. Ada penghilangan bunyi A, begitu ya, bunyi A yang di Bangkalan, misalnya tadi taretan dan kalebun menjadi tretan dan klebun. Nah, bentuk 3 silabel dan 2 silabel itu juga terjadi pada reduplikasi ya. Di Sumeneb masih mempertahankan bentuk reduplikasi seperti bentuk reduplikasi sebagian seperti bebini, lalake, kakeper, seperti itu. Tetapi di Bangkalan itu tidak ada bentuk yang 3 silabel, langsung keper, kemudian lake, kemudian bini. Nah, semacam itu. Ini menunjukkan bahwa ada variasi secara gramatikal. Nah, ini adalah salah satu ciri atau pengertian dialek, begitu ya. Kemudian, pengertian berikutnya adalah menurut Chambers dan Trachil, penutur suatu bahasa merupakan penutur minimal satu dialek. Jadi kalau kita merupakan penutur bahasa Jawa, maka kita sekaligus merupakan penutur satu dialek. Nah, dialek mana? Misalnya kalau yang di Surabaya berarti penutur bahasa Jawa sekaligus penutur dialek Jawa Timuran. Nah, misalnya apa namanya? Anda yang merupakan penutur bahasa Madura Sumeneb, maka Anda merupakan penutur bahasa Madura sekaligus penutur dialek Madura Timur. Begitu. Nah, jadi itu maksudnya ya, penutur suatu bahasa merupakan penutur minimal satu dialek. Nah, kemudian secara linguistik tidak ada dialek yang lebih tinggi atau lebih rendah dari dialek lainnya. Nah, dalam dialektologi, saudara, kita melihat variasi bahasa dari segi penuturnya. Jadi tidak melihat apakah fungsi itu untuk tingkat tutur tinggi, tingkat tutur rendah, dan seterusnya. Jadi sebenarnya dalam kajian linguistik ya, dialek itu ini memiliki tingkat yang artinya tingkat yang sama. Tidak ada dialek yang lebih tinggi atau dialek yang lebih bagus atau dialek yang lebih sopan dibandingkan dialek yang lainnya, atau dialek yang lebih rendah atau dialek yang lebih buruk daripada dialek yang lainnya. Memang di masyarakat, contoh ya,
di masyarakat, orang sering menganggap bahasa Jawa yang di Surabaya itu dianggap sebagai bahasa Jawa yang kasar, yang memiliki tingkat yang lebih rendah dibandingkan bahasa Jawa yang di daerah barat, misalnya Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo, misalnya seperti itu. Nah, ini pendapat orang awam. Tapi kita sebagai mahasiswa linguistik ya, maka kita harus mengacu pada pengertian bahwa tidak ada dialek yang lebih tinggi atau lebih rendah dari dialek lainnya. Karena dialek itu merupakan salah satu bentuk variasi bahasa. Gitu ya. Ya, baik. Berikutnya, nah, apakah perbedaan dialek, variasi, dan aksen? Jadi, variasi adalah bentuk tertentu dari suatu bahasa yang muncul karena tujuan dan ruang tertentu yang merupakan satu entitas tunggal, begitu ya. Jadi, misalnya seperti tadi ya, untuk menyatakan kamu ada koe, ada kon, gitu ya. Kalau yang bahasa Madura, untuk menyatakan kamu ada kakeh, ada been, ada bekna, begitu. Nah, tidak hanya satu bentuk saja, tetapi misalnya tadi ada 3 bentuk, begitu ya. Kemudian, aksen adalah cara penutur atau kelompok penutur mengujarkan atau pronunsiasi suatu bentuk ujaran secara fonetis. Jadi, cara mengujarkannya itu aksen. Sedangkan, ketika muncul bentuk-bentuk yang lain, ya, seperti tadi ya, misalnya ada been, ada bakna, ada kakeh, begitu ya. Maka ini merupakan variasi, begitu ya. Nah, jadi ini perlu dibedakan karena kadang-kadang pengertian ini bertumpang tindih ya, saling tumpang tindih begitu ketika apalagi ketika yang menyampaikan atau memahaminya itu orang awam begitu ya. Nah, jadi perlu dibedakan ya saudara gitu. Jadi misalnya kalau ada pernyataan yang seperti gini. Oh, kalau orang apa namanya? Orang Sumeneb, kalau penutur bahasa Madura Sumeneb ketika berbicara itu seperti dilakukan begitu. Jadi ada nada-nada tertentu dan seterusnya. Maka apakah ini variasi ataukah aksen? Nah, ketika dikatakan bahwa ada nada-nada tertentu seperti dilakukan, tidak seperti yang di Bangkalan misalnya begitu ya, langsung nadanya cenderung tinggi, keras seperti itu, maka ini adalah aksen. Mengapa? Karena ini berkaitan dengan cara penutur mengujarkan sesuatu. Cara penutur mengujarkan katakanlah mengujarkan leksikal tertentu misalnya atau bentuk ujaran tertentu secara fonetis begitu ya. Seperti itu. Ya, jadi itu ya Saudara tentang dialek, variasi dan aksen. Nah, kemudian ini ciri dialek mengacu pada Lauder 2007 seperangkat bentuk tuturan setempat yang memiliki ciri-ciri umum dan masing-masing lebih mirip sesamanya dibandingkan dengan bentuk tuturan yang lain dari bahasa yang sama. Dialek tidak harus mengambil semua tuturan dari sebuah bahasa. Nah, mengenai yang pertama tadi, kita sudah membahasnya ya, yang mengikuti pendapatnya Chambers dan Trajil tadi ya, memiliki ciri umum, masing-masing lebih mirip sesamanya dibandingkan dengan tuturan yang lain dari bahasa yang sama. Nah, jadi seperti tadi, seandainya mengacu pada contoh bahasa Madura, ciri umumnya yang penutur bahasa Madura Sumeneb seperti apa? Oh, terdiri atas 3 silabel, begitu ya. Ada bentuk reduplikasi sebagian yang mempertahankan reduplikasinya itu, sedangkan di Bangkalan itu sudah hilang, begitu. Sehingga ketika ada yang mengatakan misalnya atau ada yang memanggil kita dengan Mbak Nah misalnya kita langsung maaf, ada yang mengatakan misalnya lalake misalnya kita langsung tahu begitu. Oh, berarti dia bukan dari Bangkalan gitu.
Mengapa? Karena sudah ada ciri-ciri umumnya itu tadi yang berkaitan dengan ciri gramatikal. Atau bisa juga berkaitan dengan ciri leksikalnya. Ketika ada yang mengatakan kakek misalnya, kita sudah langsung tahu bahwa oh itu bukan orang Sumeneb, misalnya begitu ya. Nah, berikutnya, dialek tidak harus mengambil semua tuturan dari sebuah bahasa. Jadi, variasi-variasi itu tidak berarti harus semuanya. Sehingga dalam penelitian dialek ya atau dalam kajian dialek, datanya tidak harus semua tuturan dari sebuah bahasa. Ya, bisa diwakili oleh eh, kosakata-kosakata tertentu gitu ya. Nanti ini akan kita bicarakan lebih lanjut ya dalam metode penelitian dialektologi. Nah, jadi seperti ini Saudara, variasi bahasa itu bisa dilihat atau dikaji dari sudut pandang penuturnya, ini yang kajian dialek, dan bisa dikaji dari sudut pandang pemakaiannya yang merupakan fungsi atau register yang biasanya kita kaji dalam bidang sosiolinguistik. Nah, dari sudut pandang penuturnya atau dialek, ini kita bisa melihat secara sosial, misalnya dari segi usia, begitu ya. Misalnya penutur usia muda, penutur usia tua, begitu. Kemudian penutur dengan pendidikan tinggi, penutur dengan pendidikan rendah, dan seterusnya. Juga bisa kita kaji dari segi geografisnya. Ya, yang contoh tadi misalnya penutur yang ada di Surabaya, penutur yang ada di Gresik, misalnya penutur bahasa Jawa yang ada di Pasuruan, dan seterusnya. Nah, jadi ini yang pembagian ya, konsep mengenai konsep dialektologi yang saya kutip dari Danawati, dari Prof. Danawati ya. Jadi ini ada variasi bahasa, ini terdiri atas register yang tadi didasarkan pada fungsinya atau pemakaiannya, kemudian ini didasarkan oleh penuturnya, begitu ya. Nah, ini dikaji dari sosiolinguistik, ini dikaji dari dialektologi, kemudian ini ada dialek geografis, ini adalah dialek sosial. Maka kalau dialek sosial, maka variabelnya adalah variabel sosial dan struktur sosial. Sedangkan kalau dialek geografis, variabelnya adalah variabel geografis. Gitu. Nah, jadi dialektologi mengaji variasi bahasa berdasarkan penutur bahasanya ya. Jadi sekali lagi berdasarkan penutur bahasanya, baik secara geografis maupun secara sosial. Kemudian bidang kajian dialektologi itu bisa dari bidang fonologi, bisa bidang leksikon, bisa bidang semantik, dan bisa bidang sintaksis. Nah, tetapi dari 4 bidang ini, yang cenderung sering mengalami variasi atau yang cenderung bervariasi adalah fonologi dan leksikon. Artinya dua bidang ini sangat mudah ya, sangat mudah untuk bervariasi begitu. Sehingga sampai saat ini fonologi dan leksikon ini dianggap mencerminkan dialek. Sebab itu dalam penelitian dialektologi biasanya yang diambil ya atau yang dikaji sebagai acuan untuk penentuan dialek misalnya atau penentuan status variasi adalah bidang fonologi dan bidang leksikon. Meskipun tidak berarti bahwa semantik dan sintaksis ini tidak bisa dilakukan begitu ya, tetap bisa. Kita bisa mengaji dialektologi dalam bidang semantik dan sintaksis gitu. Ya, berikutnya Saudara, nah dalam dialektologi ini yang digunakan ya, konsep dasar yang digunakan adalah teori gelombang ya. Jadi pengertiannya bisa seperti ini ya. Ketika kita menjatuhkan batu ke kolam, itu kan nanti ada lingkaran-lingkaran begitu ya. Ketika di tempat batu itu jatuh, kemudian muncul lingkaran lapis pertama, lingkaran lapis kedua, lingkaran lapis ketiga. Ini yang ditunjukkan ini ya, lingkaran lapis pertama, lingkaran lapis kedua, lingkaran lapis ketiga, lingkaran lapis keempat, dan seterusnya. Nah, dari
Lingkaran-lingkaran itu kemudian nanti dia akan kembali lagi ke tengah, ya, mulai menghilang lalu kembali lagi ke tengah. Nah, teori gelombang beranalogi pada eh, riak-riak gelombang yang muncul ketika batu dijatuhkan, seperti itu ya. Nah, maksudnya bagaimana? Tempat batu dijatuhkan itu merupakan vokal area atau area inti variasi ya. Setelah itu, variasi itu akan menyebar ke lapis pertama, lalu menyebar ke lapis kedua, lalu menyebar ke lapis ketiga, menyebar ke lapis keempat, dan seterusnya. Nah, penyebaran itu dianggap seperti menyebarnya gelombang, begitu ya. Nah, jadi penyebaran variasi bahasa juga seperti itu. Sehingga kalau kita membuat contoh seperti ini ya, misalnya ini ada bentuk pertama. Kemudian bentuk pertama ini bervariasi menjadi bentuk kedua. Sehingga ada dua bentuk, R1 dan R2. Maka R1 ini ketika R2 itu muncul, R1 itu sudah menyebar ke lapis pertama. Kemudian pada tahap berikutnya, ya, R2 ini juga sudah menyebar ke lapis kedua, sedangkan R1 yang bentuk awal itu tadi sudah menyebar ke lapis ketiga. Dan di intinya sendiri, di pusatnya, ini juga sudah muncul variasi lain, yaitu R3. Begitu seterusnya. Nah, ini juga contohnya ya, misalnya seperti ini ya. Jadi misalnya KA ini adalah konsonan aspirat, kemudian KG itu adalah konsonan geminat misalnya. Ini dikutip dari penyebaran konsonan ya, konsonan aspirat dan geminat sebagai variasi fonologis bahasa Madura. Nah, ketika di pusat itu ya, mulai muncul variasi konsonan non-geminat, maka konsonan aspirat dan konsonan geminat ini sudah menyebar ke lapis pertama. Kemudian konsonan eh, aspirat dan geminat tadi pada tahap 3 ini sudah menyebar, yang warna kuning ya, sudah menyebar ke lapis kedua. Sehingga di atau sedangkan ya, bukan sehingga ya. Jadi ketika konsonan aspirat dan konsonan geminat ini sudah menyebar ke lapis kedua, di lapis pertama ini sudah muncul atau sudah menyebar konsonan non-geminat. Sedangkan di vokal area atau di inti itu juga muncul variasi lain, yaitu konsonan non-aspirat. Begitu seterusnya, sehingga ketika konsonan aspirat dan konsonan geminat ini ada di lapis ketiga, maka di pusat itu juga sudah muncul tadi ya konsonan non-aspirat non-geminat, dan konsonan non-aspirat itu yang terakhir muncul, variasi yang terakhir muncul itu juga sudah mulai menyebar ke lapis pertama. Begitu seterusnya. Nah, sehingga uh, berdasarkan itu maka ada difusi geografis atau terjadi difusi geografis ya dalam variasi. Semakin jauh dengan pusat penyebaran, variasi yang terjadi semakin besar atau isolek semakin berbeda. Semakin dekat dengan pusat penyebaran, variasi yang terjadi semakin kecil atau isolek cenderung sama. Jadi maksudnya adalah ketika semakin jauh ya, katakanlah kalau bahasa Jawa misalnya ya, daerah pusatnya atau intinya itu adalah Solo Jogja, maka semakin jauh dengan Solo Jogja, maka variasi yang terjadi akan semakin besar. Ya kita lihat saja yang paling jauh itu apa? Banyuwangi misalnya. Nah, kita lihat bagaimanakah variasi bahasa Jawa yang ada di Banyuwangi dibandingkan dengan variasi bahasa Jawa yang ada di Ngawi. Nah, di Ngawi ini kan lebih dekat dengan Solo Jogja. Maka
ada kemiripan-kemiripan atau kemiripannya ya bisa kita katakan cukup banyak begitu ya dengan Solo Jogja misalnya. Berbeda halnya dengan bahasa Jawa yang di Banyuwangi. Kemiripannya itu sangat sedikit misalnya begitu. Bahkan bisa jadi ketika penutur bahasa Jawa Banyuwangi bertemu dengan penutur bahasa Jawa apa namanya Solo Jogja, ada banyak kosakata yang mungkin mereka tidak paham, begitu ya, tidak saling paham. Hal itu berbeda ketika penutur bahasa Jawa di Solo Jogja bertemu dengan penutur bahasa Jawa di Ngawi, maka akan ada banyak kosakata yang mereka saling paham, begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin jauh dengan pusat penyebaran, variasi yang terjadi semakin besar, isolek semakin berbeda, dan semakin dekat dengan pusat penyebaran, variasi yang terjadi semakin kecil, atau isolek cenderung sama. Ya, jadi itu ya, saudara. Nah, jadi itu konsep dialek dan dialektologi. Jadi ini yang akan kita bahas selama 1 semester nanti, begitu ya. Nah, kemudian ketika kita mengaji dialektologi, maka tentu saja kita akan melakukan penelitian lapangan. Dan saudara, saya sering mengatakan seperti ini ya, penelitian lapangan tidak sekadar mengajarkan cara hidup, tetapi juga mengajarkan kehidupan. Artinya apa? Ketika kita melakukan penelitian lapangan, ya, apalagi ke daerah yang tidak pernah kita datangi sebelumnya, bahkan mungkin kita juga tidak memahami bahasanya, begitu ya, karena kita bukan penutur bahasa yang kita teliti, maka ketika kita melakukan penelitian lapangan atau dalam hal ini misalnya mengambil data, maka kita akan belajar cara hidup di tempat asing, belajar cara hidup di tempat yang berbeda dengan tempat kita sebelumnya, yang perbedaannya itu tidak sekadar perbedaan cara, tetapi bisa juga perbedaan pemikiran, perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan, dan yang lain-lain, begitu ya. Nah, kita akan belajar itu. Dan kita juga akan belajar menghargai apa yang kita hadapi saat itu di masyarakat tempat kita mengambil data. Dan juga mengajarkan kehidupan. Mengajarkan kehidupan berarti ya kita juga bisa belajar untuk memahami orang lain dari sudut pandang orang itu, tidak sekadar dari sudut pandang kita sendiri, bisa belajar untuk memahami budaya orang lain, dan yang terutama bisa memahami nilai-nilai yang terdapat dalam bahasa orang lain, begitu. Dalam hal ini adalah bahasa yang kita teliti. Sebab itu ada banyak hal ya yang dapat kita petik ketika kita melakukan penelitian lapangan. Nah, jadi itu saudara, eh, selamat mengaji dialektologi dan selamat melakukan penelitian lapangan. Terima kasih. Selamat pagi.